Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fakriyati Syaribah dan Nadia Paramita dari penerbitan 1C ingin mempresentasikan tentang mewujudkan masyarakat madani. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat modern yang mempunyai ciri khas demokratisasi dalam berinteraksi dengan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Di tengah era modern seperti ini, masyarakat diharapkan mampu untuk mengkoordinasikan dirinya sendiri dan menumbuhkan kesadarannya dalam perwujudan peradaban yang lebih maju. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli dalam Islam dan secara umum. Pengertian masyarakat madani ialah masyarakat yang demokratis. Dalam wacana publik, pengertian masyarakat madani tidak pernah habis untuk diperdebatkan. Sebab istilah tersebut sering kali diterjemahkan ke dalam istilah lain yang cukup bervariasi, seperti masyarakat sipil dan masyarakat beradab. Namun, pada kenyataannya, pengertian masyarakat madani merupakan istilah modern, meskipun inspirasinya sejak zaman Nabi. Tetapi, dalam konteks modern, masyarakat madani disebut sebagai sosial yang demokratis. Selain itu, karakteristik dari masyarakat madani ialah adanya kemandirian, keswadayaan, adanya nilai atau norma yang dipatuhi seluruh masyarakat, aliran kepercayaan, adanya informasi publik, serta pengetahuan umum. Nah, untuk memahami pengertian masyarakat madani secara keseluruhan, langsung saja simak ulasan berikut ini yang telah dilansir dari berbagai sumber. Selanjutnya ada pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama dari Syamsuddin Haris. Pengertian masyarakat madani ialah suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh negara dan tersusun dari lingkungan masyarakat yang dekat seperti keluarga, asosiasi, gerakan masyarakat, dan lainnya. Yang kedua ada dari Cohen dan Arato. Menurutnya, masyarakat madani merupakan wilayah interaksi sosial yang terdiri dari wilayah ekonomi, politik, dan negara, serta mencakup semua kelompok sosial yang menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengupayakan kebaikan bersama. Yang ketiga, Mun'im. Masyarakat madani merupakan usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, serta negara. Yang keempat, Thomas Paine. Thomas Paine berpendapat tentang masyarakat madani, yang artinya suatu ruang tempat bagi warga untuk mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas tanpa adanya paksaan. Yang kelima ada dari Muhammad A.S. Hikam. Sedangkan menurut ia, masyarakat madani merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan adanya ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, serta keterikatan dengan norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Pengertian masyarakat madani dalam Islam. Pada umumnya, suatu negara demokratis dibentuk bukan hanya sekedar sebuah lembaga atau organisasi yang berjalan sesuai prinsip-prinsip utama demokrasi. Namun, hal tersebut tentu juga didukung oleh masyarakatnya yang menjadi masyarakat demokratis. Masyarakat demokrasi sendiri biasanya disebut dengan istilah masyarakat madani. Sedangkan pengertian masyarakat madani dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang menjadi 3 bagian, antara lain yang pertama, masyarakat moderat atau ummah muqtasidah. Yang kedua, masyarakat terbaik atau khairah ummah. Yang ketiga, masyarakat seimbang atau ummatan wasatan. Sedangkan ciri-ciri masyarakat madani dalam Islam ialah moderat, humanis, dan toleran. Pengertian masyarakat madani secara umum. Awalnya, istilah masyarakat madani diperkenalkan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Anwar Ibrahim, arti dari masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.
Sehingga, pengertian masyarakat madani secara umum adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, serta memaknai kehidupannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat madani wajib tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, namun masyarakat madani juga harus bisa menyuarakan aspirasinya selama ini. Intinya, pengertian masyarakat madani ialah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokratis, serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Bagaimana karakter masyarakat madani itu? Masyarakat madani memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi, dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi 1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk untuk swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. 2. Pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga dihadapkan dalam menyajikan berita secara objektif dan transparan. Yang ketiga, supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum, sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Yang keempat, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus, dosen, dan mahasiswanya yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral pers untuk melakukan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif, serta menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani. Maka perguruan tinggi memiliki tugas-tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 5. Partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Selanjutnya, toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang lain. Karakter masyarakat madani yang keempat, ada keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian
pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang kelima ada partisipasi sosial. Partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian politik yang bertanggung jawab. Yang keenam ada supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Ciri-ciri masyarakat madani. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara lain 1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Keempat, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, individualis. Kelima, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Selanjutnya, dalam mewujudkan masyarakat madani ini tentunya ada saja tantangannya. Yang pertama, masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik di Indonesia. Kurangnya rasa nasionalisme dan kepedulian tingkat terkait masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik. Melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada publik. Yang kedua, kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia tentunya ada kendala-kendala. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal itu pun tidak lepas dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Masih rendahnya pengetahuan serta pendidikan masyarakat Indonesia terkait isu-isu politik. Yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angka pekerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak dalam jumlah yang besar. Yang keenam, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Bagaimana hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia? Hambatan-hambatan di dalam penerapan masyarakat madani di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya kelompok-kelompok organisasi tertentu yang masih mengelola isu berdasarkan kepentingannya sendiri dan enggan untuk melakukan kerjasama, serta masih adanya beberapa kelompok organisasi di daerah yang kurang paham terkait integrasi, sosialisasi, dan kurang mengetahui perkembangan isu-isu yang beredar. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih harus memaksimalkan kembali kesadaran akan sikap demokrasi, sikap transparansi, sikap toleransi, sikap partisipasi, serta nasionalisme, dan lain sebagainya. Adanya sikap-sikap tersebut akan dapat mewujudkan karakter masyarakat madani yang memiliki berbagai manfaat positif bagi kedaulatan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang membedakan konsep masyarakat madani adalah tidak adanya pengaitan prinsip tatanannya dengan agama tertentu. Pemberdayaan masyarakat madani harus terus ditingkatkan dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap penyelenggara negara
untuk menjamin peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan, diperlukan adanya pengembangan pemberdayaan antara wilayah, domain, negara, state, masyarakat, civil society, dan pasar market secara seimbang dan teratur. Oleh karena itu, masyarakat madani harus terus dikembangkan sejalan dengan demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan konsep masyarakat madani adalah dengan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berguna untuk mempersiapkan calon-calon penerus bangsa agar terbiasa untuk bebas dalam mengeluarkan pendapat, serta terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan bermasyarakat, serta mau mempelajari hal-hal terkait kemasyarakatan. Dengan kata lain, masyarakat harus saling menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum yang sehat dan demokrasi. Semua bermasyarakat memiliki kedudukan yang sama. Menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara hendaknya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia. Membangun masyarakat madani melalui pendidikan Islam. Membangun masyarakat madani agar terbentuk karakteristik sebagaimana tersebut di atas tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan semata. Sebaliknya, dalam membangun masyarakat madani diperlukan sebuah proses sosialisasi yang panjang melalui suatu proses pendidikan. Karena sesungguhnya masyarakat madani secara substansinya adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang penuh dengan kecerdasan, kreativitas, life skill, keadaban, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan penuh dengan nilai-nilai yang bersumber religius. Oleh karena itu, membangun masyarakat madani berarti membangun sikap dan perilaku masyarakat agar tercipta keseimbangan hidup jasmani dan rohani dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, salah satu alternatif yang ditawarkan adalah dengan cara pemberdayaan atau memberdayakan manusia, rakyat, melalui proses pendidikan dengan memperlihatkan 4 pilar utama pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to do life together. Secara sederhana, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematik untuk membentuk masyarakat didik sesuai dengan tuntunan Islam. Paradigma pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya Islam untuk memberdayakan atau potensi mengembangkan, serta sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai hasil interaksi potensi dengan lingkungan zaman yang terus maju ke depan dan berkembang dalam setiap inti kehidupan. Dan karena itu, kunci keberhasilan umat Islam agar mampu menangkap ruh ajaran Islam yang sesungguhnya dan selalu konteks dengan kehidupan adalah melalui proses pendidikan. Fazlur Rahman mengatakan bahwa setiap reformasi dan pembaharuan dalam Islam harus dimulai dengan pendidikan. Mas Tuhu juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki daya akal dan kehidupan. Maka ia harus membentuk peradaban dan memajukan kehidupan melalui proses pendidikan, yaitu belajar dan mengajar. Seiring dengan ini, proses pembangunan di Indonesia bertujuan untuk membangun manusia di Indonesia seutuhnya, moral dan material. Membangun manusia yang bermoral berarti membangun kualitas bangsa. John Gardner mengatakan bahwa suatu bangsa akan menjadi besar apabila bangsa itu percaya pada sesuatu, dan sesuatu itu berdimensi moral. Sesuatu itu tidak lain adalah agama. Agama akan membentuk manusia bermoral apabila dilakukan melalui jalur proses pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional pada hakikatnya juga bertujuan untuk berpartisipasi dalam membangun kualitas bangsa dalam segala aspeknya, terutama sekali dalam hal peningkatan moral. Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebagian
Pengamat pendidikan mengatakan bahwa krisis multidimensional yang melanda masyarakat Indonesia selama ini, terutama krisis moral dan kepercayaan, adalah disebabkan karena kegagalan dalam membina masyarakat, khususnya masyarakat peserta didik, untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, mampu mencegah umat Islam dan praktek-praktek korupsi dan nepotisme yang didorong sikap hidup konsumeristik, materialistik, dan hedonistik. Secara teoritis, pendidikan Islam sangat besar peranannya dalam membentuk masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi tujuannya, pendidikan Islam memiliki tujuan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat yang beradab. Atiyah Al-Abrashi mengatakan bahwa pendidikan akhlak adalah mendidik jiwa dan merupakan tujuan pendidikan Islam. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani dan akal atau ilmu dan atau segi-segi praktis lainnya. Tentang terbentuknya akhlak yang mulia sebagai tujuan utama pendidikan Islam telah pula dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya. Ibnu Miskawai 932 sampai 1030 Masehi misalnya mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Sementara itu, Al-Qabisi 936 sampai 1012 Masehi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menumbuh kembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Demikian pula Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Dari berbagai pendapat para ahli pendidikan tersebut di atas, dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, di samping mencerdaskan akal pikiran dan keterampilannya. Dengan cara demikian akan lahir manusia-manusia yang pandai, terampil, namun berakhlak mulia. Manusia-manusia yang demikian itulah yang diharapkan dapat membangun masyarakat madani. Yang kedua, dilihat dari sifatnya, pendidikan Islam tidak memisahkan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran biasanya diartikan sebagai kegiatan mengisi otak anak dengan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge. Sedangkan pendidikan adalah membina attitude, kepribadian atau sikap. Pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran ilmu nahwu misalnya mengandung pendidikan, yaitu untuk membantu manusia agar lurus dalam berbicara. Demikian pula pelajaran ilmu mantik atau logika mengandung pendidikan, yaitu membantu manusia agar lurus dalam berpikir. Demikian pula pengajaran matematika yang mengandung pendidikan, yaitu untuk merangsang pertumbuhan nilai-nilai kejujuran, ketelitian, keuletan bekerja. Selanjutnya, dalam pengajaran sejarah juga mengandung pengajaran agar menumbuhkan kebiasaan meniru yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Lalu yang ketiga, dilihat dari segi pendidik atau guru. Pendidikan Islam menghendaki agar seorang guru di samping memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang ilmu akan diajarkannya, juga harus mampu menyampaikan ilmunya itu secara efektif dan efisien, serta memiliki akhlak yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan ilmu pengetahuannya harus berhati bersih, berbuat dan bersikap terpuji. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang guru harus bersikap sebagai pengayom, bersikap kasih sayang terhadap murid-muridnya, dan hendaknya memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Guru harus mengontrol, menasihati, memberikan pesan-pesan moral tentang ilmu dan masa depan anak didiknya, dan tidak membiarkan
Mereka melanjutkan pelajarannya kepada yang lebih tinggi sebelum mereka menguasai pelajaran dan memiliki akhlak yang mulia. Keseimbangan perkembangan keilmuan atau akal dan akhlaknya atau perilaku hati merupakan hal yang harus dikontrol oleh guru. Guru yang demikian itulah yang selain menumbuhkan kecerdasan akal pikiran, juga dapat menumbuhkan akhlak yang mulia sehingga mampu menghasilkan produk generasi bangsa yang cakap dalam berkarya dan matang dalam bersikap atau berperilaku. Keempat, dilihat dari segi pengajarannya, pendidikan Islam bisa ditempuh dengan cara menyampaikan materi, pengajaran, dan memberikan contoh sikap tauladan yang sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Anak didik yang diberi pengajaran dan lingkungan di mana pengajaran tersebut berlangsung, serta berbagai sarana yang tersedia. Dengan cara demikian, materi pelajaran yang disampaikan akan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Dengan kata lain, pendidikan Islam bisa diberikan dengan cara-cara pengajaran yang bijaksana, manusiawi, humanis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima, dilihat dari segi sasarannya, pendidikan Islam ditujukan untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Dengan cara demikian, maka semua umat manusia akan memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, dan akibatnya mereka akan mendapatkan kemajuan yang sama pula. Apalagi Islam mengajarkan konsep belajar adalah minal mahdi ilal lahdi, yaitu bahwa pendidikan juga berlangsung seumur hidup, lifelong education. Keenam, dilihat dari segi lingkungannya, pendidikan Islam menggunakan seluruh lingkungan pendidikan, mulai dari lingkungan rumah tetangga, keluarga, masyarakat, sampai dengan sekolah maupun perguruan tinggi. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut memiliki tanggung jawab yang sama. Baik, yang terakhir saya akan menyimpulkan materi yang telah kami presentasikan, yaitu mewujudkan masyarakat madani. Bertolak dari uraian sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani yaitu yang pertama, masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dan universal, seperti egaliter, kejujuran, demokratis, manusiawi, kemitraan, dan keikhlasan. Yang kedua, sesungguhnya untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang demikian, maka salah satunya adalah dapat dicapai melalui pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya didasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan universal. Yang ketiga, selanjutnya merupakan salah satu langkah yang amat strategis juga dalam mewujudkan masyarakat madani adalah dengan melaksanakan pendidikan Islam sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Yang keempat, langkah-langkah strategis lainnya adalah dengan mewujudkan keteladanan diri para pendidik dan pemimpin masyarakat, menumbuh kembangkan kebersamaan, melaksanakan dakwah. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan dari Nadia Paramita dan Siti Fakhriatus Syarifah. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pada saat ditampilkan presentasi ini ada kesalahan kata yang diketik. Kami harap semoga kita yang telah mempelajari materi presentasi hari ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan, wawasan baru untuk kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah melihat presentasi kami dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.